Suara Demokrasi yang dilaksanakan di Sekolah Tarsius Spirita, khususnya SMP Tarsius Spirita. Kami melaksanakan kegiatan pemilihan umum organisasi intrasekolah dan kami melaksanakan P5. Kesempatan bagi setiap siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Demokrasi bukan sekedar teori, tetapi praktik langsung. Menentukan siapa pasangan calonnya ya. Terus mereka juga membuat visi misi mereka masing-masing. Betul. Mereka juga melakukan kampanye seperti mempromosikan diri mereka menggunakan poster-poster dan ditempel di setiap kelas. Lalu juga ada debat paslon. Halo Sobat JBHK, ketemu lagi dengan podcast JBHK yang selalu hadir dalam setiap minggunya. Dan kebetulan saat ini kami dari unit Tarsius Spirita ingin ngobrol-ngobrol terkait dengan Suara Demokrasi yang dilaksanakan di Sekolah Tarsius Spirita, khususnya SMP Tarsius Spirita. Dan saat ini kita sudah hadir bersama dua siswa SMP Tarsius Spirita. Nanti bisa memperkenalkan diri, mungkin dimulai dari sebelah kiri, Pak Paulus. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yeskel Krisovana Tua Butar-Butar, kelas 8 SMP Tarsius Spirita. Halo, saya Lovely Emanuela Chandra dari kelas 7B. Baik, ya Kiel boleh saya memanggil demikian ya, dan juga Lovely dari kelas 7. Nah, tadi Pak Paulus sempat melihat bahwa kedua jari kelingkingmu kok berwarna biru, itu bisa bercerita, misalnya karena apa, Kiel? Nah, jadi kemarin kami melaksanakan kegiatan pemilihan umum organisasi intrasekolah dan kami melaksanakan P5 supaya dapat menambah wawasan kami juga, dan juga kami mensimulasikan bagaimana sih pemilu di luar seperti pemilihan umum presiden dan juga wakil presiden. Dan dari pihak sekolah mengadakan kegiatan ini supaya siswa-siswi SMP Tarsius Spirita dapat menambah wawasan mereka dan dapat menyimulasikan bagaimana proses pemilu berlangsung. Oke, cukup lengkap sekali ternyata ya tentang Suara Demokrasi yang ada di SMP Tarsius Spirita. Kalau Lovely, birunya karena apa? Jari kelingking ini yang berwarna biru itu menandakan bahwa aku sudah melakukan pencoblosan dan memberi pendapat aku tentang paslon-paslon yang akan dijadikan ketua OSIS. Gitu. Oke, baik. Sobat JBHK, demikian adalah dua alasan kenapa jari kedua siswa ini berwarna biru. Ternyata mereka telah melakukan suatu kegiatan, yaitu pencoblosan untuk memilih ketua OSIS. Selaras dengan itu, Sobat JBHK, mari kita akan ngobrol-ngobrol seputar demokrasi di sekolah bersama dua siswa SMP yang hebat-hebat ini, Kiel dan Lovely. Baik, Kiel dan Lovely. Pak Paulus pengen tahu sebetulnya apa sih arti demokrasi di sekolah itu? Mungkin bisa dari Kiel mau menjawab dulu. Oke, menurut saya demokrasi adalah kesempatan di mana siswa-siswi dapat menyampaikan pendapat mereka dan juga menyampaikan suara mereka dan juga berlatih untuk bertanggung jawab untuk sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Iya, baik, luar biasa. Kalau Lovely, demokrasi di sekolah itu apa sih? Contohnya kan kayak pemilihan ketua OSIS ya. Nah, demokrasi ini mampu membawa perubahan yang positif. Mereka juga bisa memberi kesempatan bagi setiap siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan. Gitu. Baik, luar biasa. Ternyata demokrasi bagi kalian berdua yang mewakili juga anak-anak SMP Tarsius Spirita menganggap bahwa demokrasi bukan sekedar teori, tetapi praktik langsung. Dan secara teori dan praktik sebetulnya kalian pun sebetulnya sudah juga mengalami dalam P5,
ya di dalam P5 yang kedua kemarin kan suara demokrasi ya terkait dengan bagaimana memilih pemimpin khususnya di organisasi yang ada di bawah naungan sekolah, satu-satunya adalah OSIS. Baik, saya pengen tahu juga, Pak Paulus pengen tahu, menurut kalian apa sih makna demokrasi di sekolah kaitannya dengan pemilihan OSIS? Mungkin dari Lovely ya? Oke, jadi menurut saya itu kita dapat menyalurkan aspirasi dan juga bisa belajar untuk mengambil keputusan di sekolah gitu. Oke, baik. Kalau dia? Nah, jadi menurut saya makna demokrasi adalah bahwa siswa-siswi dapat melibatkan diri pada proses pemilihan umum dan juga mereka dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Dan juga siswa-siswi dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum tersebut. Oke, baik. Cukup baik ternyata arti demokrasi kaitannya dengan pemilihan OSIS. Selanjutnya Kiel dan Lovely, Pak Paulus juga pengen tahu apakah OSIS itu juga membantu siswa dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Artinya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam pemilu OSIS kemarin itu seperti apa sih? Mungkin dari Kiel mau menjawab? Oke, jadi tentu saja OSIS sangat berdampak dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dengan contoh nilai percaya diri. Tentu siswa-siswi akan menjadi lebih percaya diri karena mereka telah mensimulasikan bagaimana cara menjadi calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yang baik, dan juga mereka telah menyampaikan visi misi mereka serta orasi mereka dan juga yel-yel yang telah mereka tampilkan di seluruh siswa SMP Tarsisius Vireta. Oke, lengkap sekali ya. Untuk Lovely? Bagi saya ya, saya melihat bahwa para paslon juga bisa belajar untuk mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Mereka juga bisa terbuka dalam berkomunikasi. Itu juga bisa melatih kepercayaan diri mereka untuk berbicara di depan umum. Oke, luar biasa. Oke, dalam pemilihan ketua OSIS kemarin yang baru saja kita rayakan pesta itu ya, pesta demokrasi lah namanya. Tentu kalian melihat dan mengalami ada banyak tantangan, ya kan? Nah, menurut kalian tantangan apa yang ada dalam pemilihan OSIS kemarin menurut kalian? Mungkin dari Lovely? Saya melihat kalau itu dibutuhkan sikap yang sportif ya, dan juga lapang dada karena paslon yang kalah itu juga harus bisa menerima kekalahannya. Betul, itu yang terpenting. Kiel? Nah, bagi saya sendiri tantangannya cukup banyak karena kami sebagai panitia harus mempertahankan kondisi yang sangat positif dan juga kami harus melakukan sosialisasi bersama para siswa-siswi SMP Tarsisius Vireta dan juga kami harus mengajarkan bagaimana tata tertib untuk mengikuti acara tersebut. Oke, jadi tantangan-tantangan itu, kendala-kendala itu tentu menjadi pelecut atau pemicu justru makin bersemangat ya. Karena dalam prinsip hidup kita janganlah segala hal yang datang pada kita jangan dianggap sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah tantangan. Dan generasi muda kalau ditantang pasti dihadapi. Ditantang dengan pemilihan OSIS, ditantang dengan tugas-tugas dari guru, pasti disambut dengan antusias. Beda kalau tugas itu dianggap sebagai sebuah beban ya, karena setiap orang tentu nggak mau dibebani. Tapi kalau ditantang, pasti disambut. Luar biasa. Oke, Kiel dan Lovely serta Sobat YBAK sekalian. Kita ingin tahu nih, kira-kira kriteria calon pengurus OSIS yang ideal menurut kalian itu seperti apa sih? Kiel mungkin? Nah, menurut saya sendiri, kriteria yang harus dimiliki oleh calon ketua OSIS atau calon wakil ketua OSIS yang pertama-tama adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Karena pada setiap acara tentu saja ada struktur kepanitiaan yang harus dikoordinasikan oleh ketua OSIS dan juga ketua OSIS harus memiliki kemampuan berbicara atau berkomunikasi yang baik di depan publik. Karena public speaking tentu sangat penting bagi ketua OSIS karena mereka akan menjelaskan visi misi mereka, program kerja, atau mengkoordinasikan tugas-tugas dengan anggota-anggota OSIS yang lainnya. Oke, jadi nanti Pak Paulus buat garis besarnya, mungkin dari Lovely dulu.
Kalau menurut saya sendiri ya, untuk calon OSIS dan ketua OSIS itu harus memiliki sikap yang disiplin, jujur, sopan, dan rajin. Itu sih menurut aku yang paling utama, karena mereka juga harus memberi teladan kepada siswa-siswi yang lainnya. Oke, jadi syarat untuk menjadi atau kriteria untuk menjadi pemimpin atau menjadi pengurus OSIS atau ketua OSIS adalah pertama tadi disebutkan adalah rasa percaya diri yang kuat. Dan ini penting. Kemudian juga public speaking atau komunikasi serta memiliki sikap yang jujur, semangat, disiplin karena memang itulah kunci dari keberhasilan seorang pemimpin. Dan kalian sebetulnya baik itu sebagai peserta yang memilih ataupun dipilih sudah menunjukkan itu. Bapak Ibu guru kemarin juga sudah menyaksikan sendiri bagaimana antusiasmenya anak-anak di dalam memaparkan berbagai hal terkait dengan pemilihan OSIS ini. Luar biasa. Sobat YBHK sekalian, kita juga ingin tahu nih masuk ke proses pemilunya kemarin itu, kalian bisa nggak ceritakan tahapan pemilihan OSIS di sekolah kita tercinta ini, SMP Tarsius Wireta? Mungkin dari Kial ya. Nah, tentu tahap awal guru akan memilih siswa-siswi yang baik dan siap untuk menjadi calon ketua OSIS atau calon wakil ketua OSIS. Karena calon ketua OSIS yang baik adalah calon yang memiliki skill-skill yang baik dan juga hebat. Dan juga biasanya calon pengurus OSIS dapat dipilih oleh guru ataupun teman-temannya dapat mengajukan bahwa teman-temannya itu layak untuk mengikuti pemilihan calon ketua OSIS. Oke, jadi ada beberapa hal yang memang harus dimiliki ya untuk menjadikan seorang ketua OSIS. Kalau Lovely? Kalau menurut aku ya, di hari pertama itu kan kita kayak menentukan siapa pasangan calonnya ya. Terus mereka juga membuat visi misi mereka masing-masing. Betul. Mereka juga melakukan kampanye seperti mempromosikan diri mereka menggunakan poster-poster dan ditempel di setiap kelas. Oke. Lalu juga ada debat paslon yang dilakukan menjelang pemilihan dan juga pencoblosan. Oke, baik. Ternyata melalui banyak proses ya, seperti pemilu beneran kalau begitu. Meskipun kalian belum memiliki hak pilih dalam masyarakat, seperti pemilu presiden atau pilkada nanti atau kemarin, tetapi proses yang kalian lihat di lingkungan kalian di kompleks atau di TPS-TPS waktu kemarin terjadi pilpres itu ternyata hari ini atau kemarin itu kamu lalui ya, proses sebagai peserta, mungkin sebagai juga yang berkampanye, ternyata memang menjadikan pengalaman itu sungguh-sungguh berharga ya. SMP ini memberikan ruang yang luas kepada kalian untuk mengalami proses demokrasi itu ternyata ya. Sobat YBHK, kita ingin tahu juga bagaimana atau sebenarnya ada nggak sih pengaruh atau dampak pemilihan OSIS ini bagi yang terpilih dan memilih? Ada nggak kira-kira dampaknya? Ada dong. Ada ya, Ada. Lovely. Oke, bisa bercerita Lovely. Oke, jadi menurut aku dampaknya sih ada bagi yang terpilih dan yang memilih. Dampak untuk yang terpilih, mereka bisa melatih kepercayaan diri lebih lagi. Mereka yang kalah juga bisa belajar untuk menerima kekalahan, dan yang memilih bisa belajar untuk mengambil keputusan. Oke, baik. Kalau Kian? Nah, yang terpilih juga harus menepatkan janji, yaitu di visi misi mereka, dan juga ini sangat berdampak bagi keahlian mereka dalam berbicara di depan publik, dan juga mereka juga harus menepati program kerja dan mereka harus melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru Pembina OSIS. Iya, luar biasa. Jadi ternyata dampaknya banyak positifnya ya. Artinya apa? Bahwa dalam proses kemarin itu ternyata dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh kalian dan juga anak-anak yang lain adalah tentang proses yang dengan kejujuran, dengan juga kedisiplinan dan juga kebebasan di dalam memilih itu menjadi dampak yang bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Betul ya? Nah, kemarin kan siswa-siswa melakukan pemilu. Apakah Bapak Ibu Guru juga berperan kemarin? Dalam pemilihan ada perankah dari Bapak Ibu Guru? Tentu. Ya, kira-kira bagaimana peran
Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan demokrasi di sekolah? Apakah berpihak atau bagaimana kemarin? Coba dari Kial mungkin. Nah, tentu saja peran guru dalam pemilihan umum ini adalah bersifat netral. Mereka tidak akan memihak kepada wali muridnya ataupun kepada anak muridnya, karena guru adalah bersifat untuk membimbing supaya para calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dapat menjadi lebih baik. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa guru-guru juga dapat memilih dan menggunakan hak suara mereka dalam memilih calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yang baru. Iya. Lovely? Menurut saya juga hampir sama dengan Kak Kiel, karena peran guru tuh emang netral. Guru tuh bertugas untuk membimbing OSIS dan mereka juga bisa menggunakan hak suara mereka untuk memilih. Oke, ternyata luar biasa ya peran Bapak Ibu guru yang sungguh netral. Kiel dan Lovely, kalian juga tahu kan bahwa jari kelingking Pak Paulus ini juga biru, artinya Pak Paulus kemarin juga memiliki hak pilih atau memilih ya. Tapi siapa pilihannya? Hanya Pak Paulus dan Tuhan yang tahu. Intinya semuanya baik. Dari 3 paslon itu kemarin baik-baik semua, jagoan semua, hebat-hebat semua. SMP Tarsius memang hebat soalnya ya. Lanjut. Ini mungkin akan menuju ke bagian-bagian akhir dari ngobrol-ngobrol kita, tetapi Pak Paulus sebetulnya pengen tahu tentang banyak hal yang terkait dengan demokrasi di sekolah ini. Tapi Kiel dan juga Lovely, Pak Paulus pengen tahu bagaimana siswa yang terpilih dalam menjalankan janjinya setelah menjadi pengurus OSIS. Ini poin penting soalnya. Gimana harusnya seorang pemimpin dari kalangan siswa yang kemarin kamu pilih itu dalam menepati atau menjalankan janji-janjinya saat kampanye. Gimana? Silakan, Kiel. Nah, setelah mereka terpilih, mereka akan mengikuti latihan dasar kepemimpinan yang bertujuan untuk melancarkan dan juga mengembangkan skill mereka, dan juga akan memberikan tugas-tugas mereka sesuai dengan bagian mereka sendiri, dan juga sebagai bentuk akhir untuk pemantapan juga supaya anak murid yang terpilih tersebut dapat membimbing anak murid yang lainnya. Oke. Jadi ada keteladanan ya yang harus ditunjukkan. Lanjut oleh Lovely. Kalau menurut saya sendiri, paslon yang terpilih itu pastinya akan menepati janji dengan melaksanakan visi misi mereka serta program kerjanya. Baik. Ternyata nilai yang ditanamkan dalam pemilihan ini adalah ketepatan dalam menepati semua janji atas visi misi yang telah mereka sampaikan sebelumnya untuk nanti bisa benar-benar dilaksanakan dalam kepemimpinannya dalam periode kurang lebih 1 tahun ya. Baik, ini kita sudah di penghujung acara dan ada satu pertanyaan. Dari semua rangkaian kegiatan dalam demokrasi di sekolah dalam bentuk pemilihan ketua OSIS kemarin, apa harapan kalian atas pemilihan OSIS untuk tahun-tahun yang mendatang? Lovely ya. Oke. Harapan saya ke depannya supaya semakin bersemangat lagi dan semakin dipersiapkan lagi di jauh-jauh hari. Juga masa kampanye bisa diperpanjang lagi sih. Oke, baik. Oke, kalau Kiel? Nah, harapan saya untuk kedepannya supaya siswa-siswi SMP Tarsius Wireta dapat menjadi lebih antusias dan lebih semangat, dan juga yang utama adalah kejujuran mereka dalam memilih dan juga tanggung jawab mereka dalam menjaga pilihan mereka supaya orang-orang tidak tahu jawaban mereka, yaitu seperti mereka memilih paslon mana, dan juga harapan saya semoga panitianya dapat berjalan lebih lancar lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Amin. Baik, luar biasa Kiel dan juga Lovely untuk harapan-harapannya untuk ke depan, untuk lebih baik lagi. Dan memang penting, ini adalah suatu pembicaraan kita ini yang sungguh luar biasa terkait dengan demokrasi, penerapan demokrasi di sekolah, dan tentunya ini menjadi hal yang sangat baik untuk dikembangkan dan diteruskan. Karena apa? Karena demokrasi memang harus dimulai dari generasi-generasi muda ini, dari sekolah-sekolah, lewat pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, dan sebagainya.
Kenapa? Karena ini akan menguatkan demokrasi kita menuju Indonesia yang lebih jaya. Sekian dari kami dalam podcast YBHK dan sampai ketemu di lain kesempatan. Salam. Oke, terima kasih.